Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Zudi Syukurillah. Kali ini saya akan bercerita dengan judul Benteng Kemarahan. Dikisahkan ketika di zaman kerajaan Majapahit, di mana kejayaan Raja Raden Wijaya telah berhasil menguasai tanah Jawa. Untuk berhasil menguasai tanah Jawa, Raden Wijaya harus mengalahkan dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Singasari dan Kadiri. Kemenangan ini juga dibantu oleh Arya Wiraraja sebagai ahli strategi perang. Kedua putranya yaitu Nambi dan Ronggolawe juga mendampingi Raden Wijaya dalam masing-masing pertempurannya. Pada suatu hari ketika Ronggolawe bertugas di Jombang, Raden Wijaya mengeluarkan titah untuk mengangkat Nambi sebagai patih pertama kerajaan Majapahit. Hai Nambi, aku angkat engkau sebagai patih kerajaan Majapahit pertama. Titah raja adalah kepatuhan. Titah raja adalah kepatuhan dan kehormatan hamba, jawab Patih Nambi. Berita diangkatnya Nambi sebagai patih sampai ke seluruh negeri, termasuk Ronggolawe. Dia merasa bahwa patih kurang pantas disandang oleh Nambi karena dinilai kurang berani terhadap berperang. Ketidakpuasan Ronggolawe pun tersebar ke seluruh negeri hingga ke telinga Raja Raden Wijaya. Hingga beliau pun memerintahkan Nambi untuk memimpin pasukan bersama Lembu Sora dan Kebo Anabrang untuk menasihati Ronggolawe. Tidak disangka kedatangan pasukan Majapahit disambut kurang bersahabat oleh saudaranya sendiri. Hai Nambi, buat apa kau datang ke sini? Apakah setelah kamu menjabat jabatan patih, kamu akan membunuh aku juga? Kata Ronggolawe. Wahai Kakanda, kakak adalah kesatria terbaik Majapahit. Seharusnya kamu menjunjung tinggi perintah rajamu. Aku tak sudi, lebih baik aku mati daripada ada di bawah kedudukanmu. Akhirnya terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat antara pasukan Nambi dan Ronggolawe. Dua pasukan itu berhabis-habisan bertempur kesatria terbaik Majapahit yang biasanya bekerja sama hari itu saling serang, saling membunuh satu sama lain. Langit Majapahit hari itu menjadi kelabu, menjadi saksi pertempuran yang sangat dahsyat tiada tahu. Hingga akhirnya Ronggolawe takluk dan gugur di tangan Kebo Anabrang. Ronggolawe mati!
membawa kemenangan dan memadamkan api pemberontakan pertama di Majapahit. Sorak-sorak rakyat Majapahit menyambut kedatangan pasukan Nambi yang membawa kemenangan. Hidup Nambi! Hidup Nambi! Hidup. Sorak-sorak para rakyat. Nambi pun mendapatkan penghargaan dan pujian dari Raja Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Nambi pun dielu-elukan oleh raja, prajurit, dan segenap rakyat. Namun tiba-tiba Arya Wiraraja datang dengan wajah yang marah. Kau makan anakku! Kau makan anakku! Rangkulawe! Rangkulawe! Lalu Arya Wiraraja memelototi Nambi yang sedang tertunduk. Hai Nambi, apakah benar kau telah membunuh saudaramu? Benar. Dia telah berkhianat pada negara. Dia layak dihukum seberat-beratnya. Balas Nambi membela diri. Hai kau Nambi, ingat, darah lebih kental daripada air. Tega sekali kamu. Seketika ruangan kerajaan menjadi sepi. Hanya terdengar isak tangis dari Arya Wiraraja. Iya benar, Arya Wiraraja. Yang meratapi bilang matinya anak. Akhirnya Raja Raden Wijaya mendekati Arya Wiraraja dan berkata, aku akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi, karena akulah yang memerintahkannya. Lalu Arya Wiraraja bangkit dan berkata, baiklah, kini aku menuntut hakku atas dirimu. Aku menuntut kau tegakkan janjimu. Kau telah berjanji untuk memberikanku sebagian tanah Majapahit untukku. Sekarang tunaikan dan jangan pernah kau ganggu diriku lagi. Baik, aku kabulkan permintaan. Sejak saat itu, Majapahit bagian timur, yaitu Lamajang Tigangjuru, diberikan kepada Arya Wiraraja sebagai rajanya. Dengan penuh amarah, Arya Wiraraja pergi dari Majapahit ke Lumajang dan mulai membangun kerajaan terkuatnya, yaitu Witing Kutorno, yang artinya benteng kemarahan, kekecewaan terhadap pasukan Majapahit. Hari ini kita mengenal daerah benteng Kutornan dengan sebutan Desa Kutornan. Natjan sili popo biung kaki nini sadulur yang sana kalamun mulu tanpa ji nora pantas yender nuso. Hidup rukun bersama saudara, mengajarkan kebaikan dan yang tak pantas jangan ditiru. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita Opang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.